Terserah. Kapan sadarnya lo? Berbagai sifat manusia di kehidupan sehari-hari yang selalu bikin kesel. Bikin tambah kesel, sifat itu selalu diulang. Kami rangkum jadi satu, biar kamu tambah kesel lagi dan lagi. KZL, kapan sadarnya lo? Hadir setiap Senin sampai Jumat jam 3:30 sore di Trans TV. Waktu haid merupakan waktu bagi wanita untuk menghentikan beberapa aktivitasnya dan juga diantaranya beberapa ibadah wajib. Tapi ada beberapa juga larangan yang tidak boleh untuk dilakukan wanita yang sedang mengalami haid. Lalu apakah benar bahwa menggunting kuku saat menstruasi juga dilarang dalam Islam? Berikut penjelasannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mereka menanyakan kepada Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka dengan sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sungguh menarik menjelaskan khusus tentang wanita dan juga bagi para laki-laki yang ingin dia menggauli atau ingin berjima dengan istrinya. Baik, ayat ini turun ya ketika orang-orang Yahudi, ya, para sahabat bertanya, ya, orang Yahudi pada zaman dahulu itu ketika wanita sedang haid, dia benar-benar meninggalkan wanita. Dia menganggap bahwa semua wanita adalah kotor, semua wanita adalah najis. Ya, tidak boleh makan dengan wanita, tidak boleh mendekati wanita. Bayangkan, ya, itu yang terjadi pada saat itu. Oleh karena itu, ya, ini ulama tafsir menjelaskan wa yas'alunaka 'anil mahid. Oleh karena itu sahabat bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana tentang haid? Lalu Nabi SAW Allah menjelaskan, kul huwa adza, katakanlah sesungguhnya itu adalah kotoran dan penyakit. Ini luar biasa. Yang pertama ayat ini menjelaskan bahwa ketika ada kata-kata yas'alunaka 'anil mahid, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan bahwa haid atau haid itu terjadi karena sel ovum atau telur yang tidak dibuahi kemudian dia pecah. Tapi mengatakan kul huwa adza. Itu adalah penyakit, itu adalah kotoran. Ini menunjukkan bahwa ada rahasia besar di balik haid tersebut. Maka fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka Islam mengajarkan Nabi SAW isna ma syi'ta illa nikah.
Nabi SAW boleh, silakan kamu lakukan apa saja kecuali nikah. Artinya hanya tidak boleh berjimaknya saja, dukhulu syai' ila syai', ya. Itu saja yang tidak boleh. Kemudian yang kedua, bahwa rahasia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan agar menjadi pembelajaran untuk kita. Bahwa di Islam sangat menjaga bagaimana orang-orang yang ingin bersuci dan juga sangat menjaga orang-orang yang ingin sehat. Karena ketika orang-orang yang tidak mengerti dengan haid secara betul, secara benar, niscaya dia akan naudzubillah terkena penyakit yang tidak diinginkan. Oleh karena itu syariat Islam menjaga semua. Nabi SAW menjaga kita. Nabi SAW mengajari kita tentang haid. Dan inilah syariat dari Islam. Jadi luar biasa. Masya Allah, jadi sebenarnya hukum-hukum di Islam ini menjaga kita ya. Betul. Tapi bukan berarti suaminya jauh-jauh sama istrinya, enggak. Nah, itu tradisi zaman dulu orang-orang Zaman Yahudi. dulu ya kan, kalau sekarang tetap tinggal satu rumah tapi tidak boleh bercampur dalam masa haid. Iya, Baik, jazakallah khair. betul. Terima kasih banyak Ustadz Kafi. Sama-sama. Boleh titip Al-Qur'annya Ustadz, maaf ya Boleh, Ustadz. makasih banyak. Terima kasih banyak. Jamaah. Nih Ustadz baik nih, Ustadz milenial ya kan. Kita tuh seneng kalau deket sama guru-guru kita, gampang nanya, gampang nitip-nitip ya kan. Gampang minjem duit juga Bu, ya Allah Ibu paling seneng deh kalau udah minjem duit deh. Nah sekarang kita akan memberikan kesempatan nih buat jamaah yang ada di rumah untuk bertanya ya kan. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di media sosial, saya akan mengundang Ustazah Oki dan juga Ustadz Ahmad Khan nih. Ada udah banyak nih Ustazah nih pertanyaan yang udah masuk dan yang pertama akan kita baca adalah dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz atau Ustazah, saya mau tanya bagaimana jika sudah mandi besar namun lupa membaca niat. Apakah sudah bisa sholat atau bagaimana? Terima kasih. Ustazah Oki gimana nih? Yang membedakan mandi wajib dengan mandi biasa tentu salah satunya adalah niat. Jadi innamal a'malu binniat, bahwa semua amalan tergantung dari niatnya. Jadi yakinkan di dalam hati sebelum kita melaksanakan mandi wajib tersebut, memang kita mandi ini adalah untuk mandi wajib. Jadi kalau seandainya dalam hatinya lupa sama sekali tidak ingat bahwa ini adalah mandi wajib, jadi harus diulangi lagi mandi wajibnya. Jadi silakan untuk niat dan yakini di dalam hati bahwa betul-betul apa yang kita lakukan adalah mandi wajib. Itu yang membedakan antara mandi wajib dengan mandi yang biasa, seperti itu. Ada niatnya. Betul. Gitu, baik. Dan pertanyaan berikutnya dari @revansyah132. Assalamualaikum Ustadz atau Ustazah, bagaimana cara kita membedakan rencana yang dibuat Allah Subhanahu wa taala atau rencana yang dibuat oleh jin? Mohon solusinya. Ini gimana Ustadz Ahmad Khan? Bismillahirrahmanirrahim. Cara membedakan rencana Allah Subhanahu wa taala atau rencana jin yang biasa dikenal dengan talbisus syaitan wal iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 90, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengajak kalian untuk berbuat adil, berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk mengerjakan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran dan meninggalkan yang namanya permusuhan. Allah mengingatkan kita agar kita dekat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat hal-hal yang dibisikkan kepada kita itu kebaikan, maka itu adalah sesuatu yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah rencana dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika sesuatu yang dibisikkan kepada kita itu adalah keburukan, sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 21, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'murukum bil fahsya'i wal munkar." Wahai orang yang beriman, jangan kalian sekali-kali ikuti daripada langkah-langkah syaitan. Dan siapa yang mengikuti langkah syaitan, ketahuilah syaitan itu mengajak kalian kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang keji, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang merencanakan, apapun yang direncanakan, ana urid wa anta turid wa kulluna nurid walakinallah fa'al lima yurid. Saya punya keinginan, kau punya keinginan, kita semua punya keinginan, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustadz Ahmad Khan dan juga Ustazah Oki. Silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Tuh, tadi semoga bisa menjawab pertanyaan yang ada jamaah yang ada di rumah ya. Jamaah! Siapa yang mau nanya nih sekarang di studio? Saya kasih kesempatan lagi deh. Coba angkat tangannya. Oke, yang ada di belakang saya aja deh. Oke, silakan Bu duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ibu Yati dari Majelis Taklim Sabilus Sa'adah. Gimana ya kalau kita lagi haid, kita memotong kuku dan juga keramas. Niatnya sih bukan untuk bersih-bersih gitu, cuma karena kuku itu udah panjang, rambut itu udah gimbal. Jadi mohon solusinya kepada Ibu Ustadz gimana? Baik, rambutnya udah gimbal. Ibu kurang pakai conditioner kali Bu, makanya pakai conditioner Bu. Baik, Ustadz Kafi gimana nih solusinya? Mohon Terima kasih. tausiahnya. Iya, Sama-sama, bismillah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa ya, banyak sekali pertanyaan. Ustadz boleh enggak potong kuku? Ustadz boleh enggak misalkan keramas? Ustadz boleh enggak kalau misalkan potong rambut dan lain sebagainya ya. Ya, sebenarnya selain yang diharamkan tadi yang kita sebutkan ya, dalam haid ya. Yang pertama adalah sholat ya. Yang diharamkan antaranya yang pertama adalah sholat. Ya jelas sholat fardu dan sunnah. Kemudian yang kedua puasa. Ya, kemudian yang ketiga membaca Al-Qur'an dan menyentuhnya. Walaupun di sini ada ikhtilaf ulama. Kemudian yang ketiga adalah tawaf. Ya, kemudian yang kelima adalah as-sakan fil masjid, artinya berdiam diri di masjid. Tapi kalau cuma lewat nggak apa-apa. Ya, ada orang yang masuk masjid cuma lewat doang. Itu nggak jadi masalah. Tapi kalau ada orang yang masuk kemudian dia diam diri di masjid, ya, wanita yang haid itu nggak boleh. Kemudian yang keenam itu tidak boleh digauli, jelas. Kemudian yang ketujuh itu tidak boleh dicerai. Ya, selain tujuh ini sebenarnya ada lagi pertanyaan, Ustadz bagaimana kalau misalkan potong kuku dan juga keramas? Ya. Ini ada mayoritas ulama, ya, ini mayoritas ulama berpendapat bahwa seperti mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki, beliau mengatakan boleh-boleh saja. Ya, ketika ada wanita muslimah yang haid, kemudian dia mencukur, kemudian dia juga menyisir rambut dan juga dia berkeramas. Kenapa? Berdasarkan hadis Bunda Aisyah radhiyallahu anha, pada saat itu Nabi SAW menyuruh Bunda Aisyah ya menyisir. Wanqidi ra'saki wamtashiti, ya, coba lepaskan ikat rambutmu kemudian sisir, kata Nabi. Padahal kondisi Aisyah ya itu sedang haid. Jelas kalau seorang wanita ketika nyisir pastilah ada rambut walaupun satu helai itu yang ikut. Ya, kecuali yang iklan di TV yang sreng. Iya, sampai nyisirnya sampai jatuh set, nggak ada ikut rambutnya itu pastilah ya. Atau mungkin keramas ya. Keramas pasti adalah yang ikut rontok ya. Pasti. Nah, oleh karena itu dengan berdasarkan hadis ini dan dalil ini berarti boleh. Ya, itu mayoritas ulama. Tapi ya di sini ada juga jelas ada perbedaan ulama, sedikit perbedaan yang dijelaskan oleh Imam Nawawi ya dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ya, dan juga Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin Juz 2. Ya dijelaskan situ bahwa seorang wanita yang ketika dia haid kemudian dia memotong kuku dan rambut, kelak nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena bagian tubuh tadi yang terpotong itu ditinggalkan tidak dalam keadaan suci atau ditinggalkan dalam keadaan junub, dalam keadaan hadas besar. Ya, itu pun dikuatkan oleh dari Imam Nawawi dalam kitab yang tadi saya sebutkan. Sebenarnya dalam mazhab Imam Syafi'i juga ada dua pendapat. Ya, ada yang memang sepakat, ada juga yang tidak membolehkan. Ya, tergantung sikap kita. Baik, sekarang bagaimana sikap hukum kita? Tadi saya sudah sampaikan hukum-hukumnya. Lalu bagaimana sikap hukum kita? Ketika memang yang terjadi adalah lebih baik menjaga daripada kita melakukannya. Ya, lebih baik menjaga. Tapi kalau misalkan ada kemudorotan di situ. Ya, contoh misalkan, ya Bu, kali kalau misalkan wanita kan rambutnya panjang, ada yang pendek, ada yang panjang, betul? Ya kali 7 hari nggak keramas. Waduh, itu kayaknya yang bersarang bukan kutu lagi, laba-laba berjaring. Aduh, banyak banget ya. Iya, ibu juga dideketin juga nggak enak. Contoh misalkan ada lagi, misalkan kuku ibu ternyata memang sudah panjang, takut, khawatir ibu punya bayi nanti kecakar. Atau khawatir nanti ibu lagi tidur garuk-garuk kemudian terinfeksi. Nah itu nggak apa-apa, dipotong aja. Ya, karena apa itu kemunduran. Tapi kalau misalkan ya kukunya masih pendek-pendek, ya Bu ya, kalau masih bisa ditahan-tahan, ya nggak apa-apa, itu bisa lebih baik ditahan. Agar apa? Agar lebih menjaga, ya, agar lebih menjaga kita dari jasad atau tubuh-tubuh kita yang kita tinggalkan dalam keadaan
naudzubillah ya dalam keadaan junub atau dalam keadaan hadas besar. Ya, jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini luas juga. Ya, bagaimana kondisional tergantung kemudorotannya. Gimana apa? Tergantung dengan Oh, jadi dilihat kemudorotannya. kepentingannya, Lihat keperluannya. keperluannya. Kalau bahaya banget ya Iya, mau nggak gitu. mau. Jadi Ya dilihat. kali kukunya udah nyampe sini nggak Terus dipotong. punya bayi Punya gitu kan. bayi, Iya, jadi gitu kan. dilihat keperluan dan kepentingannya. Betul. Jazakallah khair, terima kasih banyak Ustadz Sama-sama. Kafi, Masya Allah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Sudah menjawab ya Ibu ya, sudah menjawab. Jadi habis ini pulang beli conditioner Bu. Biar nggak gimbal rambutnya. Baik, sekarang saya akan memberikan kesempatan lagi nih buat jamaah. Siapa yang mau nanya lagi? Coba angkat tangan. Oke, sekarang di sebelah kanan deh, boleh deh. Ya, di sebelah kanan saya, sebelah sini. Ya, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia dari Majelis Taklim Mampang Perapatan. Baik, Pak pertanyaannya Bu. Ustadz kan? Oh, Mau dari nanya Mampang, Bu, nih. Ya, Mm-mm. silakan. Gini loh Pak Ustadz, saya sebenarnya agak kepo banget, sedih banget. Kalau saya lagi menstruasi, nggak bisa ibadah, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa. Jatuhnya kerjaan saya sebenarnya apa? Makan, tidur, tidur, makan. Duh, susah deh. Tapi sini sebenarnya ya, ada satu kesalahan buat saya dan kaum wanita lainnya. Bisa berbuat amalan yang sebenarnya super gampang banget. Nah loh, sebenarnya apa ya? Mohon penjelasannya Pak Amalan Ustadz. yang gampang Ustadz apa tuh Ya, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjut ke amalan, tadi kan makan tidur itu nggak bangun-bangun Bu. Tidurnya sambil makan tat begitu. Tidurnya sambil makan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam satu buah hadis riwayat Imam Bukhari yang datang daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nas alaihi sadaqah, fi kulli yaumin tatsu alaihi samas." Sesungguhnya setiap manusia itu setiap hari memiliki persendian di dalam tubuhnya yang harus disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia itu memiliki 360 persendian di dalam anggota tubuhnya. Dan semuanya dianjurkan untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua bisa dengan bersedekah. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad, ya'dilu bainal isnain shadaqah, memisahkan atau mendamaikan orang yang berselisih, sedang bertikai, sedang berantem, maka diganjar pahala sedekah. Lalu kemudian yang kedua, wa yu'inur rajul ala dabatihi wa yahmilu mata'ahu shadaqah, menolong orang untuk menaiki kendaraannya atau membawa barang-barangnya di saat kesulitan dalam bawaan, itu juga diganjar sedekah. Wal kalimatu thayyibah sedekah, berucap ucapan yang baik juga diganjar sedekah. Wa yumitul adza anit thariq sedekah, menghilangkan segala sesuatu yang membahayakan di jalan buat pejalan kaki atau pengendara, paku dan lain sebagainya, itu juga bisa diganjar pahala sedekah. Bahkan wa yakhtu khatwatan ilal masjid sedekah, melangkahkan kakinya kita untuk ke masjid, untuk melakukan ibadah-ibadah apapun kegiatan ibadahnya, atau berangkatnya kita ke tempat-tempat kebaikan seperti majelis ilmu dan lain sebagainya, itu juga diganjar sedekah. Semuanya harus dikeluarkan sedekahnya. Tapi kata Rasulullah di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, wa yukfadzalika rakaat duha. Cukup itu semua dari 360 persendian yang harus disedekahkan dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Sholat duha, tapi 2 kalau rakaat. lagi haid, Kalau lagi dalam keadaan haid nggak boleh. nggak boleh. Ya. Lakukan sedekah Lakukan yang lain. sedekah yang lain. Yang tadi Baik. dianjurkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jazakallah khair, terima kasih banyak. Udah cukup menjawab ya Bu Mia, terima kasih banyak. Jamaah, siapa yang suka datang ke kajian angkat tangan? Wah, saya juga suka datang ke kajian. Ustazah Oki, Ya. gimana nih kalau kita lagi haid tapi kajiannya, ini kan enak nih di ruangan seperti ini. Tapi kalau misalkan kajiannya di masjid, lagi haid kan nggak boleh masuk masjid. Jadi gimana? Mendingan kita datang atau nggak usah datang kajian? Mohon tausiahnya. Baik, ibu-ibu kalau lagi haid, ibu datang ke masjid enggak? Ibu-ibu dengar ceramah ke masjid enggak? Jadi ibu-ibu sekalian, jumhur ulama mengatakan bahwa orang-orang yang haid tidak boleh duduk lama-lama di masjid. Kecuali ibu memang mau lewat saja, seperti Ustadz Kafi tadi sebutkan, misalnya, atau dalam keadaan darurat, misalnya di luar lagi hujan badai, ibu tidak punya tempat berlindung, datanglah ke masjid boleh. Atau misalnya di malam hari suami ibu sholat di dalam masjid, ibu tunggu di luar kan takut, misalnya bolehlah masuk ke dalam masjid. Tapi jumhur ulama mengatakan orang-orang yang haid, dia tidak boleh berlama-lama di masjid.
Pernah pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beriktikaf di masjid, ibu-ibu sekalian. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyisir rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari rumahnya. Kita tahu bahwa masjid dan rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditempati oleh Aisyah ini bersebelahan. Kemudian, tapi kita bisa lihat lagi ada sebagian ulama yang juga mengatakan boleh wanita yang haid berada di masjid berdasarkan beberapa rujukan. Beberapa di antaranya dalam hadis riwayat Bukhari, ada seorang wanita hitam yang tinggal di masjid dan tidak ada pelarangan dari Rasulullah SAW untuk wanita tersebut ketika haid keluar dari masjid. Atau dalam hadis riwayat Bukhari lainnya, ada beberapa cerita teman-teman sekalian. Pada saat Aisyah radhiyallahu anha sedang pergi haji bersama dengan Rasulullah SAW dan Aisyah menangis karena haid, Rasul katakan boleh lakukan ibadah-ibadah seperti biasa, yang tidak boleh adalah tawaf di Baitullah. Atau dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW meminta kepada Aisyah untuk mengambil sajadah di masjid. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan saya sedang haid. Lalu Rasulullah SAW mengatakan haid bukan berada di tanganmu. Tapi kalau kita melihat dari kedua hal ini, untuk unsur kehati-hatian dan apabila kita ingin mengikuti jumhur ulama, wanita yang haid tidak ke masjid, ibu-ibu sekalian. Tapi ada solusi-solusi lainnya. Mungkin saja ibu datang ke ruangan-ruangan lainnya. Mungkin ada di tempat-tempat tertentu ada ruangan khusus untuk ibu menyusui atau ruangan khusus yang bisa melihat layar. Atau ibu bisa di rumah dengan streaming atau dengan live dan sebagainya, itu masih bisa diikuti. Tapi kalau ibu mau mengikuti sebagian pendapat dari ulama yang lain, Imam Albani mengatakan untuk orang-orang yang haid boleh untuk mengikuti kajian-kajian keagamaan. Tapi pastikan bahwa kita tidak mengotori masjid. Terlepas dari itu semua teman-teman sekalian, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi umat Islam. Engkau sedang haid ataupun tidak sedang haid adalah kewajiban tetap terus kita lakukan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman itu dan juga orang yang berilmu akan ditinggikan oleh Allah beberapa derajat. Jadi teruslah menuntut ilmu teman-teman sekalian. Ada perbedaan orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang ahli ibadah. Orang-orang yang berilmu seperti bulan purnama. Dan orang-orang ahli ibadah seperti bintang-bintang. Dan kegelapan malam adalah kebodohan, teman-teman sekalian. Jadi maksudnya adalah orang-orang yang berilmu, maka dia akan menerangi. Bulan purnama itu menerangi, sinarnya menerangi. Oleh karena itu jadilah orang-orang yang berilmu, dalam keadaan haid maupun dalam keadaan tidak haid, tetaplah menuntut ilmu. Ada banyak cara, masa sekarang gampang untuk kita menuntut ilmu, teman-teman sekalian. Di rumah buatlah kajian-kajian di rumah. Bisa dengan pengajian-pengajian di rumah atau dengan mengikuti live streaming untuk tetap mengikuti kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada yang menghalangi kita, jangan lagi bermalas-malasan untuk senantiasa menuntut ilmu, kajian-kajian ilmu dari ustadz-ustadz kita. Dan untuk keberhati-hatian, saran saya untuk orang-orang yang sedang haid, jauh-jauhlah dari dalam masjid. Khawatir kita tidak pernah tahu apakah kita mengotori masjid atau tidak, apakah kita membuat masjid itu menjadi tidak bisa dipakai ibadah oleh orang-orang lainnya apa tidak. Jadi silakan menjauh dari masjid, tapi kita masih bisa tetap belajar insya Allah teman-teman sekalian. Saya mau tanya kepada ibu-ibu, ibu-ibu kalau lagi haid menuntut ilmunya bagaimana? Baca buku? Baca kitab, Masya Allah. Mantap, hebat, luar biasa. Apa lagi yang ibu lakukan? Sekarang sosial media gampang. Sekarang zaman sekarang alhamdulillah, apalagi di Indonesia ini pengguna sosial media luar biasa. Masya Allah. Di Instagram kita bisa ikut. Bisa ikut. Bisa ikut. Di YouTube Ustadz juga hebat bisa. luar biasa ada di YouTube. Apalagi Seperti Ustazah Oki followernya banyak banget nih. Kalau Alhamdulillah. lagi live pasti banyak yang nonton nih. Masya Alhamdulillah. Allah, Masya Allah. Jazakillah khairan, terima kasih banyak. Jadi bentuk ilmunya. berhati-hatian Perlu digarisbawahi. bentuk berhati-hati, jangan ke masjid, tapi kalau mau mengikuti pendapat sebagian ulama silakan asal yakin tidak mengotori Yakin, masjid. bener-bener gak boleh bocor tuh gimana caranya tuh. Pokoknya harus Terima yakin kasih. banget. Jazakillah khairan, terima kasih banyak. Jamaah! Bu! Kangen gak sama Ustadz kita yang lagi ada di Mekah, Bu? Ustadz siapa coba? Saya lagi telepon-teleponan nih, saya aja yang telepon-teleponan, ibu-ibu gak usah. Mau tanya kabarnya Ustadz Maulana, Bu? Boleh, kita tanya ya. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Subhanallah, ceria banget ya. Masya Allah. Ustadz Maulana apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Ustadz Maulana, gimana keadaan di sana? Udah mulai sampai ke tahap apa? Alhamdulillah nih tahap menanti beberapa hari lagi, tepatnya hari Jumat kita akan menuju ke tarwiyah nanti, ibadah tarwiyah. Oh, hari Jumat besok. Tanggal 6. Insya Allah. Terus gimana? Udah mulai rame belum Ustadz Maulana?
Wow, luar biasa, Masya Allah. Makanya para jamaah tidak terlalu disarankan dulu untuk masuk ke Masjidil Haram karena sudah padat banget. Oh, udah padat banget. Jamaah, ya. Oh. 2-3 hari ini memang lebih disarankan untuk salat berjamaahnya di masjid-masjid terdekat daripada tempat penginapan mereka. Oh, jadi mereka disarankan Untuk mempersiapkan tenaga di puncak ibadah haji dulu. Baik. Ustadz, kemarin saya lihat Instastory Ustadz udah datang ke ini ya, Mina ya? Iya, saya lagi pergi survei namanya Tur Armina namanya. Tur Armina itu melihat maktab-maktab kita di Arafah dan di Mina. Gitu. Panas nggak sekarang udaranya Ustadz? Udaranya ya biasa, ya 33 derajat. Ini subuh. Bayangkan di sini baru jam 2 aja sudah 33 derajat. Ya siangnya 40. Masya iya. Allah. Cobaan yang paling berat apa sih Ustadz tahun ini Ustadz? Iya, kalau ini sebenarnya kalau berkata cobaan, alhamdulillah kita ini kan berada di posisi di bulan-bulan Agustus. Jadi memang orang sudah tahu kalau Agustus ini cuacanya sekian, panas dan sebagainya. Jadi orang sudah mempersiapkan, ya. Kalau masalah cuaca kita tidak bisa ibaratnya karena ini sudah dari alam. Artinya Ustadz, kemarin Ustadz sempat datang ke takjiah ke tempat almarhum Mbah Mun ya Ustadz ya? iya, alhamdulillah rabbil alamin, kita sebagai murid, sebagai masyarakat, sebagai warga ini harus ibaratnya ini kan karena ini adalah sebenarnya ujian kehilangan yang sangat besar. Sampai membuat kita ini sedih banget kehilangan sosok ulama besar karismatik yang luar biasa. Masya Allah, Ustadz benar-benar ikut sampai beliau ke tempat pemakaman terakhir? Iya, sampai ke pemakaman. Karena ketika kami dapat informasi ini, di subuh harinya kita langsung doain. Habis itu langsung saya, karena sudah janji sama jamaah untuk pergi lihat tenda, tempat kita di maktab di Mina. Jadi kami berangkat ke sana dulu. Jam itu luar biasa suasananya seperti Lailatul Qadar di pagi hari. Masya Allah, itu Masya mendung dan Allah. gerimis. Jadi alam itu ikut bersedih. Masya Saya Allah. sampai di tempat duka Dangker itu tempat di mana Menteri Agama, Iya, duta rame. besar untuk Saudi. Oh, jadi Indonesia begitu untuk beliau Saudi. dimakamkan terakhir itu cuacanya sangat sejuk ya di sana ya Ustadz ya? Masya Allah, Masya Allah. Iya, Beliau cuacanya- dimakamin di mana sih Ustadz? Kenapa? Beliau dimakamin di mana? Di Ma'la yang ada di Mekah. Masya Tempatnya Allah. ya. Masya Allah, Masya Lijah. Allah. Baik, Rasulullah baik. SAW. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jangan lupa Iya. buat doain kita Salam semua buat di sini. semuanya jamaah ya. Baik Ustadz Maulana. Kami semua rindu sama Ustadz Iya. Maulana. Sehat-sehat. Semoga menjadi haji yang mabrur Ustadz Maulana. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ustadz. Nah jamaah yang ada di rumah, setelah ini kita masih akan ada nih amalan dan juga doa mustajab yang akan dibawakan oleh Ustadz Ahmad kan. Makanya jangan kemana-mana, jangan lupa disiapkan catatannya bolpen dan juga pensil, bolpen, pensil dan juga kertasnya untuk mencatat nih saat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.